Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anugrah Pratama dengan NIM 22481080. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis dengan memberikan penjelasan tentang pengenalan kitab-kitab hadis dan juga penyusunnya. Pada masa keemasan hadis yang terjadi pada abad ketiga Hijriyah, ketika banyak ulama dan penghafal hadis muncul, pada masa ini ulama-ulama tersebut menyempurnakan kodifikasi hadis dan juga mengembangkan ilmu hadis secara umum. Pembukaan hadis secara resmi dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di tahun 99 hingga 101 Hijriyah. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para ulama untuk mendirikan majelis-majelis hadis dan juga pembukuan hadis Nabi. Ada beberapa rumusan masalah, yaitu apa saja macam-macam hadis, siapa saja penyusun-penyusun hadis, dan apa itu kitab as-sittah. Kitab hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat beliau. Dalam ilmu hadis diklasifikasikan ke dalam berbagai macam berdasarkan beberapa aspek. Macam-macam hadis yang pertama ada hadis yang ditinjau dari kualitas dan juga matan. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih ini adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan juga dobit, yaitu kuat, tidak mengandung kejanggalan, syadz, dan tidak juga ada cacat atau bisa disebut ilah. Ada juga hadis hasan, hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, tetapi tingkat hafalan atau ketelitiannya sedikit di bawah perawi hadis sahih. Hadis dhaif adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih maupun berdasarkan jalur periwayatan. Ada hadis mutawatir dan juga ada hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dalam setiap tingkatan sanad, sehingga tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir meskipun diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, namun jumlahnya terbatas. Yang ketiga berdasarkan ketersambungan sanad. Ada hadis munqati, muttasil, mu'dal, mu'allaq, dan juga mursal. Yang keempat itu berdasarkan kecacatan atau kelainan dalam isi, seperti adanya hadis syadz, hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah namun bertentangan riwayat perawi yang lebih thiqah atau lebih banyak. Yang kedua ada hadis ma'lul, hadis yang secara lahir tampak sahih, tapi ternyata ada cacat tersembunyi yang hanya diketahui oleh ahli hadis. Yang ketiga ada hadis muttarib, hadis yang riwayatnya tidak konsisten, para perawi meriwayatkannya dengan lafaz atau makna yang saling bertentangan. Selanjutnya kita akan melangkah ke penjelasan penyusun-penyusun hadis. Ada beberapa penyusun-penyusun hadis adalah para ulama yang besar yang mengumpulkan, menyaring dan juga menulis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada Imam Bukhari yang kitabnya itu dikenal sebagai Sahih Al-Bukhari. Ini adalah hadis paling sahih di antara semua kitab hadis. Yang kedua ada Imam Muslim. Kitab sahihnya yaitu Sahih Muslim menempati posisi kedua setelah Bukhari dalam kauntetikannya. Yang ketiga ada Imam Abu Dawud, yaitu kitab Sunan Abu Dawud. Yang keempat ada Imam At-Tirmizi yang dikenal sebagai Sunan At-Tirmizi atau Jami At-Tirmizi, yang menyebutkan tentang kualitas hadis seperti hadis sahih, hasan, dan dhaif, sehingga sangat berguna. Imam An-Nasai yang disebut sebagai kitab Sunan An-Nasai memiliki sanad yang kuat dan juga hadis-hadisnya lebih selektif dari Abu Daud dan Tirmizi. Yang keenam ada Imam Ibnu Majah. Kitab Sunan Ibnu Majah ini mengandung beberapa hadis dhaif tetapi tetap masuk dalam kutubus sittah. Selanjutnya kita membahas tentang kitab as-sittah, yaitu yang pertama ada kitab Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pada tahun 194 dan juga sampai tahun 256 Hijriah. Status kitabnya ini adalah kitab hadis yang paling sahih dan juga hanya memuat hadis yang memenuhi syarat ketat kesahihan. Yang kedua ada Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj pada tahun 204 hingga tahun 261 Hijriah. Tingkat kesahihannya ini nomor 2 setelah Bukhari. Yang ketiga ada Sunan Abu Dawud yang ditulis oleh Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-As'ad. Yang keempat ada Sunan At-Tirmizi, yaitu yang ditulis oleh Imam Tirmizi pada tahun 209 hingga 279 Hijriah. Yang kelima ada Sunan An-Nasai. Penulis Imam An-Nasai ini
penulis Imam At-Tirmizi ini pada tahun 209 hingga 279. Yang kelima ada Sunan An-Nasai. Penulisnya adalah Imam An-Nasai pada tahun 215 hingga 303 Hijriah. Kitab ini dianggap lebih selektif dari Abu Daud dan juga Tirmizi dalam pemilihan hadis. Yang keenam atau yang terakhir adalah Sunan Ibnu Majah. Penulisnya yaitu Imam Ibnu Majah yang ditulis pada tahun 209 hingga 273 Hijriah. Beberapa hadisnya tergolong dhaif, tetapi tetap dianggap penting sebagai pelengkap. Hadis merupakan ajaran Islam kedua setelah Al-Quran dan menjadi dasar penting dalam penetapan hukum, akhlak, dan juga ibadah umat Islam. Untuk menjaga keautentikan hadis ini, para ulama menyusun kitab-kitab sahih. Yang paling terkenal adalah Kutubus Sittah yang telah disebutkan tadi, yaitu 6 kitab utama yang disusun oleh ulama besar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan juga Ibnu Majah. Kitab-kitab ini menjadi rujukan utama dalam studi hadis karena kredibilitasnya, penyusunnya, serta metode ilmiah yang digunakan dalam penjaringan hadis. Itulah penjelasan dari pengenalan kitab-kitab hadis dan juga penyusunnya. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.